Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang reaksi metabolisme. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang reaksi katabolisme, maka kita sekarang akan membahas yang kedua, yaitu anabolisme. Sebagai contoh, anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis bisa dilakukan dengan reaksi sederhana seperti ini, yaitu CO2 plus H2O terbentuk C6H12O6 plus O2 dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. CO2 dan O2 adalah senyawa organik yang adalah bahan utama untuk fotosintesis, sedangkan C6H12O6 adalah gula sebagai senyawa organik adalah hasil utama fotosintesis. O2 adalah hasil samping dari fotosintesis. Kemudian bagaimana terbentuknya C6H12O6, terbentuknya O2 dan penggunaan energi cahaya akan kita bahas pada reaksi kompleks pada fotosintesis. Ada dua reaksi kompleks, ada dua tahap kompleks, ya, yaitu pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, kita bahas dulu tentang reaksi terang. Pada reaksi terang ini Anda bisa lihat pada slide pertama pada PowerPoint yang sudah saya bagikan. Reaksi terang ini melalui satu fotofosforilasi siklik, hasilnya adalah ATP. Prosesnya seperti ini. Jadi klorofil ini terkena cahaya matahari, kemudian dua elektron akan tereksitasi keluar, kemudian akan dibawa oleh elektron pembawa melalui transport elektron akan kembali ke klorofil lagi. Pada perjalanan dalam transport elektron itu akan menggabungkan ADP plus B menjadi ATP sebagai hasilnya. Kemudian yang kedua adalah reaksi fotofosforilasi non siklik. Ini diawali dari proses fotolisis air atau pemecahan air menjadi setengah O2 plus 2H positif plus 2 elektron. 2 elektron ini akan disimpan dalam P680, ini adalah fotosistem 2. O2 akan dikeluarkan, sedangkan 2H positif akan dibagikan untuk reaksi yang lain. Jadi O2 ini akan dikeluarkan ke udara bebas. Nah, pada P680 ini atau sistem 2 ini kemudian terkena cahaya matahari, kemudian tereksitasi 2 elektron. 2 elektron yang keluar ini akan ditangkap oleh asektor elektron primer, yaitu P680. Kemudian akan dibawa oleh transfer elektron melewati piopitin, plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin sampai pada P700. P700 adalah fotosistem 1. Ketika melewati pada kompleks sitokrom ini terbentuk ATP sebagai hasilnya. Kemudian P700 atau fotosistem 1 ini terkena cahaya matahari, maka akan tereksitasi lagi 2 elektron yang akan ditangkap oleh asektor elektron sekunder. Kemudian oleh transfer elektron dibawa melewati ferredoksin. Di ujung transfer elektron ini sudah menunggu NADP positif dan 2H positif. 2H positif ini adalah hasil dari pemecahan air ini dipakai untuk reaksi terbentuknya NADPH ini. Jadi NADP positif plus 2H positif dibantu oleh NADP reduktase sebagai enzim akan terbentuk 2NADP sebagai hasil. Sehingga kalau disimpulkan pada fotofosforilasi non siklik hasilnya adalah O2, ini O2, ATP ini ATP, dan NADPH ini adalah NADPH. Nah, pada fotofosforilasi non siklik itu diperlukan dua fotosistem, yaitu P680 dan P700. P700 itu adalah fotosistem 1, yaitu fotosistem yang sangat baik dalam menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian P680 adalah fotosistem 2, itu adalah fotosistem yang sangat baik
dalam menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Ini adalah reaksi terang, ada melalui dua reaksi ini. Selanjutnya yaitu masuk ke reaksi gelap. Reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya matahari melalui siklus Kelvin-Benson. Selanjutnya disebut dengan siklus Kelvin saja. Ini kalau pada PowerPoint yang saya bagikan yaitu pada slide 5 sampai 6. Ini adalah prosesnya, siklusnya. Di sini ada 4 tahap, yaitu fase fiksasi, fase reduksi, fase regenerasi, dan fase sintesis. Diawali dengan fase fiksasi, yaitu fase pengikatan CO2 dari udara bebas oleh ribosa 15 di fosfat menjadi 3 asam fosfodiserat. 3 asam fosfodiserat atau APG ini kemudian dengan bantuan ATP, ya, ini dari reaksi terang, akan menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Kemudian bifosfoglycerat ini akan direduksi oleh NADPH, ini dari reaksi terang menjadi NADP positif oleh ion H positif dari reaksi terang juga. Kemudian fosfoglyceraldehyde atau PGL ini akan kehilangan 2 molekul. 2 molekul yang tadinya 12 molekul menjadi 10 molekul fosfoglyceraldehyde. Nah, 2 molekul ini kemudian nanti akan menjadi gula. Kembali ke sini, jadi karena 1,3 difosfoglycerate ini kemudian mengalami reduksi menjadi PGAL oleh NADPH menjadi NADP positif, maka disebut dengan fase reduksi. Kemudian 10 fosfoglyceraldehyde itu akan menjadi ribosa 1,5 fosfat. Ribosa 1,5 fosfat ini kemudian menggunakan ATP ini dari reaksi terang menjadi ADP sana, jadi ADP plus B, kembali menjadi ribosa 1,5 di fosfat. Nah, terbentuknya kembali ribosa 1,5 di fosfat itu dengan fase regenerasi. Selanjutnya yang keempat yaitu fase sintesis, yaitu fase terbentuknya glukosa sebagai hasil utama fotosintesis dari fosfoglyceraldehyde ini sebagai hasil utamanya. Kemudian kalau disimpulkan dalam siklus Kelvin itu ada 4 fase, yaitu fase fiksasi pengikatan CO2, fase reduksi yaitu reduksi oleh H positif dari NADPH menjadi NADP positif sehingga terbentuk PGAL. Kemudian fase regenerasi yaitu terbentuknya kembali RDP atau ribosa 1,5 difosfat dari ribosa 5 fosfat. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis, yaitu terbentuknya C6H12O6 dari PGAL. Ini sebagai hasil utama. Demikian untuk reaksi gelap. Jadi kalau disimpulkan pada fotosintesis itu melalui 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang hasilnya adalah O2, ATP, dan NADPH. Reaksi gelap hasilnya adalah ini C6H12O6, kemudian APG, PGAL, dan seterusnya itu. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ini cukup jelas. Kalau kurang jelas diputar kembali. Tugasnya yaitu mengisi tabel pada slide ke-7 di PowerPoint yang sudah saya bagikan. Saya ulangi, tugasnya yaitu mengisi tabel slide ke-7 pada PowerPoint yang sudah saya bagikan, nanti dikumpulkan melalui web PJJ Smart Liber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.